Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, kawan-kawanku semua ya. Untuk mengawali aktivitas dari Senin ini, mudah-mudahan aktivitas Anda sukses ya, yang kerja kantoran, yang ojek ataupun di mana saja ya, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun pencari cuan tentunya ya. Kita sama-sama, tidak ada yang beda, hanya amal dan perbuatan kita aja yang berbeda. Oke. Langsung hari ini akan membahas mengenai TA daripada BTC. Saya ulang lagi, kemarin juga udah pernah saya bahas ya. Dan saya membahas yang akan kejadian jauh hari udah saya bahas dulu, sudah saya prediksi dulu. Mudah-mudahan analisa tepat ya. Kayak kemarin juga banyak yang di komen YouTube untuk membahas koin bond yang di Solana ya. Itu kan awal launching udah saya bahas, kalau ada memang koin yang bagus, yang ada potensi tapi hanya sesaat Anda masuk, kelihatannya agak menengah, nggak begitu cepat hancur ataupun akan bertahan lama, itu koin bond itu saya prediksi seperti itu. Nah ini saatnya untuk TP, barusan ini saatnya untuk TP pada minta untuk membahas, saya jelas nggak mau, karena sebelum mereka pada tahu koin bond itu saya udah tahu sebelumnya dan langsung saya review ya. Setelah saya review ternyata penontonnya sedikit, yang komentar minta gimana juga nggak pada nanya, di grup Telegram juga nggak heboh sekarang ketika sudah naik tinggi. Ya itu kebiasaan yang buruk seperti itu, ketika dikasih tahu padahal Mas Bro udah risetnya nggak tanggung-tanggung, ini kayaknya bagus ini ya, tapi bagus untuk menengah saja, nggak pada ngeh, begitu sudah harganya tinggi baru pada geger ya, pada gemplotak nggak karuan ya, ingin pada masuk. Itu waktunya TP, Anda masuk pause TP habis Anda. Jadi saya review tuh koin-koin yang masih jauh hari seperti ini BTC ya. Nanti jangan di skip dulu, ada berita good news yang mantap tentunya, bahwa kelihatannya ETF support akan segera disetujui dengan pertemuannya Fidelity sama SEC kemarin di US sana ya. Jadi beritanya sudah keluar, kelihatannya sudah mulai mengarah disetujui, yang mana ini membuktikan market juga masih bertahan. Ini kan terjadi peperangan antara bull sama bear ya. Jadi yang saya tahu bahwa di resisten 0382 Fibonacci ini, di sini ini adalah sangat kuat sekali. Ini adalah resisten yang sangat kuat sekali di sini, dan ini banyak sekali order book sell di sini ya, banyak yang sell order di sini banyak sekali, bukan main-main lagi. Dari kemarin awal tahun kan masuk waktu masih harga murah, sekarang udah kenaikan ada 150%, sudah waktunya TP, dan di sini order TP-nya, order book maksudnya sell ordernya di sini udah banyak sekali pada kena. Harusnya market tuh langsung long short jatuh banget ya, tapi ini enggak longsor banget, cuma cerit sedikit. Artinya apa? Peperangan sangat ketat sekali. Jadi antara yang pada TP di atas di resisten ini udah pada kejemput, tapi demand juga kuat juga. Mudah-mudahan nanti pemenangnya ya ini bull ya. Jadi ini lagi pertarungan yang sengit antara bull sama bear, akibat dari ada ETF support yang akan disetujui ya. Itu nanti saya akan kasih tahu cara timingnya masuk yang pas supaya pada paham. Jadi ini agak saya gedein lagi dikit ya, tak hapus sebentar. Kita lanjut ya. Jadi nanti kalau ini nanti ada penurunan ya, kemudian kok demandnya kuat karena ETF support disetujui di tanggal 10 itu, kita nunggu tanggal 10 ya, otomatis dia akan terdorong ke atas. Itu kalau nanti ETF disetujui, dia akan turun dikit langsung akan sorong ke atas. Ataupun kalau ini pertarungan masih di sini-sini aja, nggak turun nggak naik ya, di sini-sini aja, tiba-tiba ETF support disetujui, maka langsung akan habis ini resisten tuh, langsung akan ngetrail ke atas. Ngetrail tahu nggak? Langsung akan loncat ngaceng ngaceng-ngacengnya ya, kayak kuda itu panjang banget kalau ngaceng ya. Dari yang situ ini betul-betul tergantung nanti ETF support ini, demand yang masuk kuat banget, yang sell juga kuat, makanya ini terjadi pertarungan yang sengit di sini tuh. Nunggu nanti pemenangnya siapa nanti ya. Mudah-mudahan ETF support nanti berita di belakang kayaknya mengarah untuk disetujui, nggak mungkin lagi enggak ya, karena sudah mendesak. Yang namanya US juga perlu uang jual BTC-nya, dia kan banyak BTC-nya, tinggal nyita saja. Yang akan tahun depan kan ada pilpres juga,
ada penurunan rate juga, pemangkasan suku bunga dari Fed itu ya, itu kan nanti dampaknya kan US kan juga ekonominya gunjang-ganjing belum untuk pilpres ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak disetujui ya. Selanjutnya nanti caranya masuk ya, caranya masuk kalau ini nanti kok terjadi koreksi kemudian naik ke atas, nanti cara masuknya kalau setelah di atas ini ada tanda ke bawah ataupun membentuk suatu pattern, apa pattern bendera jengking atau pattern apa, pokoknya sudah di resisten ini kan jadi support. Kalau udah kejebol kan tadinya awalnya kan resisten kemudian sudah menjadi support ya. Nah setelah menjadi support di sini, nanti setelah dia naik kemudian konfirmasi turun lagi di support ini ketahan, support ini ketahan di 0382 ketahan, ini waktunya untuk masuk, jelas akan langsung terbang ke atas. Karena secara psikologi yang percaya dengan Fimbo ini, pemuja Fimbo ini, bahkan trader di seluruh dunia ini dikatakan angka yang sangat keramat, krusial, yang betul-betul menentukan sekali di 0382 Fimbo ini. Semua mempercayai akan hal itu ya, penuh dengan magis apa magic apa pokoknya percaya di Fimbo ini. Jadi dia itu sudah percaya 100% ketika barang apapun, apalagi BTC yang mampu bertahan di Fimbo 0382 ini, maka akan loncat tinggi banget, ngaceng tak terkendali. Itu TA yang sederhana ya. Tapi jika nanti ETF support nggak disetujui, ya akan turun ke bawah. Tapi saya rasa kecil sekali, dikatakan katanya 99% disetujui. Karena apa? Nanti tahun depan itu kan US banyak memerlukan uang juga ada momen halving lah. Jika nanti momen halving BTC di tahun depan 17 April tepatnya ya, tanggal 10 pengumuman daripada ini apa namanya ETF support disetujui, waduh ini BTC nggak main-main, 1-2 M akan terlewati ya, kemungkinan akan ke situ dan altcoin akan ikut terbang di situ. Jadi yang punya koin saat ini sebetulnya kita, karena market ini lagi nggak jelas seperti ini, lagi di tengah-tengah pertarungan antara bull dan bear, juga menunggu persetujuan dari ETF support itu, dari SEC itu, kita tahan dulu saja, tahan, kita liatin saja ya. Menurut saya semua keputusan ada di tangan Anda, liatin saja. Kalau turun Anda masuk ya, kalau turun Anda masuk, karena sudah ada dana cadangan itu yang seharusnya untuk masuk. FOMO buru-buru nggak usah, karena ini waktunya di atas di resisten itu waktunya yang benar untuk TP. Tapi karena ada good news ETF support, kemungkinan nggak turun-turun. Dan saya udah perhatikan seminggu ini memang di sini tuh nggak mampu jebol, tapi juga nggak mampu bearnya nggak mampu menurunkan barang juga, makanya masih stabil stagnan di sini ya. Makanya ini penuh dengan apa namanya kesabaran kita ya. Kalau nanti loncat sekalian ke atas kayak ini nih, loncat sekalian ke atas kemudian bertahan di areal support ini yang tadinya resisten sudah menjadi support, ya ini Anda harus cepat-cepat Anda masuk ya, harus cepat-cepat Anda masuk, karena ini udah harga bottom terendahnya nanti akan di sini ya. Kan kita belum mampu menjebol, makanya sekarang tahan dulu, ngerti ya? Sekarang tahan dulu uangnya, arahnya ini belum jelas ya. Juga kalau ke atas nanti kan dia harus membentuk pattern dulu, membentuk pattern bendera jengking gini ya, cari pijakan, udah dapat pijakan, udah stabil di sini ya, tetap akan terbang ke atas karena ini di Fimbo 0382. Saya rasa cukup untuk mengenai TA yang sederhana ini. Langsung masuk ke berita yang betul-betul mengguncang dunia perkriptoan. Fidelity bertemu dengan SEC untuk membahas spot Bitcoin ETF. Wow ya. Jadi kabar gembira bagi penggemar kripto, pertemuan yang dilakukan baru-baru ini antara Fidelity Investment dan SEC membuka peluang besar bagi peluncuran ETF Bitcoin. Pertemuan ini membahas aplikasi ETF Bitcoin Spot yang telah lama ditunggu-tunggu. Wow. Pasti Anda seneng ya, siap-siap dana saja, tapi nanti nunggu setelah mampu bertahan di spot Fimbo 382. Kalau yang nggak tahu, ngecat saya bisa lewat Telegram, bisa di harga berapa, atau masuk grup Telegram gratis ya. Saya siap membantu ya, tanpa biaya-biaya ya.
siap membantu untuk pemula-pemula supaya ngerti kripto kondisinya seperti apa, apalagi yang baru main sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hati-hati, banyak tipu menipu ya, banyak pembohongan, Ponzi scam, banyak yang bangkrut, yang kere karena akibat ini. Jadi yang belum tahu, yang belum paham, terutama pemula yang baru sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, langsung ngecat saya, ngebel saya bisa. Mas Bro terbuka open, apalagi kalau perempuan cantik, lebih open lagi. Bercandanya ke situ lagi ya. Dengan presentasi yang mendetail, Fidelity berusaha meyakinkan SEC tentang keefektifan produk mereka. Pertemuan penting Fidelity dan SEC. Fidelity Investment baru-baru ini mengadakan pertemuan krusial dengan Securities and Exchange Commission SEC Amerika Serikat. Pertemuan ini berfokus pada aplikasi ETF Bitcoin support dan diajukan oleh Fidelity ya. Jadi memang betul-betul ini kondisi yang sangat krusial, seperti yang dikatakan Fibonacci juga krusial, ETF support juga krusial sama krusial. Jadinya apa itu sial apa enggak sial ya, jadinya sialnya hilang, karena sial sama sial jadinya min kali min jadi plus gitu saja, yang positif pikirannya ya. Dalam pertemuan tersebut Fidelity mempresentasikan Bitcoin ETF workflow yang menjelaskan model pembuatan dan penebusan inkit. Pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan CBOE, BZX Exchange, personal SEC dan tim Fidelity, dibahas pula tentang bagaimana arbitrase dan lindung nilai menjadi lebih efisien dengan adanya kreasi fisik. Ini yang diharapkan kalau emang ETF support ini, yang belum paham, ini bukan picturis ya, itu hanya di atas kertas saja, nggak berfisik ya, setan, siluman, jin ya. Kalau ini langsung support ini langsung fisiknya megang ya, begitu ya. Jadi paham ya untuk pemula ya, makanya akan langsung berdampak pada harga ya. Jadi Fidelity menekankan pentingnya kreasi dan penebusan fisik untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan penentuan harga di pasar sekunder. Jadi optimis pasar kripto meningkat. Pasar kripto mengalami lonjakan harga yang signifikan seiring dengan harapan akan persetujuan ETF Bitcoin support. Bitcoin sendiri telah melonjak melewati angka 43.000 US dollar, menandakan optimis investor terhadap kemungkinan persetujuan ETF oleh SEC. Kemungkinan ini disetujui karena sudah berkali-kali pihak SEC itu meminta sama pemohon untuk memperbaiki berkas-berkasnya sampai 1, 2, 3 kali. Jadi berkas-berkas sudah diperbaiki semua ya, yang kurang cocok, yang kurang pas ya sudah diberesi semua. Ini final yang akan diumumkan nanti di tanggal 10, kemungkinan 99% akan disetujui. Tidak ada alasan nggak disetujui lagi. Sekarang main sudah mulai berpolitik, yang mana akan pilpres juga, jadi semua mulus, semua dibikin mulus, kemungkinan akan seperti itu. Fidelity bersama dengan BlackRock dan Grayscale merupakan beberapa dari banyak aplikasi yang sedang ditinjau oleh SEC. Pada hari Jumat yang lalu, Fidelity berhasil menempatkan ETF Bitcoin support mereka pada Depository Trust and Clearing Corporation ataupun DTCC. Langkah ini dianggap sebagai salah satu langkah penting menuju persetujuan resmi, meningkatkan spekulasi dan harapan di kalangan investor dan pengamat pasar. Wow, mantap ya. Jadi saya rasa cukup ya, udah panjang untuk aktivitas di pagi ini untuk menambah semangat Anda, dan tentunya riset mandiri, yang asal makan mentah-mentah berita ini ya. Tentu Anda harus lebih bijak untuk riset sendiri, mandi sendiri, tentunya tidak akan menyalahkan tutorialnya. Yang penting Mas Bro di sini memberikan info-info yang akurat sesuai fakta apa yang ada di lapangan, memberikan gambaran-gambaran yang akan datang ke depan ya, untuk menambah Anda semangat dalam investasi ya, untuk merupakan pemikiran-pemikiran yang positif. Nanti kalau terjadi A, skenarionya apa yang harus kita kerjakan, kalau terjadi B, skenario apa yang harus kita lakukan pula di dalam market ini, sambil menunggu arah BTC akan kemana. Kelihatannya bersama bull pertarungan sangat sengit ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya gak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas
Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.